Nah, kita lanjutkan. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Kita masuk ke bab kita, yaitu atau kita lanjutkan bab kita masih berkaitan dengan doa kemarin, yaitu kaidah yang sama, yaitu bunyi kaidah dari pandangan ahli sunnah wal jamaah tentang masalah ini. Ada dua kalimat di situ, yaitu ahli sunnah wal jamaah meyakini wallahu ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala apa? Yastajib apa matanya sudah kita ulangi dengan matanya, yastajibu doa, masih salah lagi. Sudah 5 kali lebih kita kaji ini. Salah kalimat, salah makna, salah pemahaman fatal. Allahu ta'ala yastajibu apa? Ad-du'a, masih ad-du'a. Ad-da'awat. Sudah kita aja. Ad-du'a tidak boleh. Ad-da'wah tidak boleh. Ad-du'at, da'i tak boleh juga. Tapi ad-da'awat dari mufradnya doa ad-da'awat. Apa maknanya? Allah Ta'ala mengabulkan doa. Berapa doa? Ya, semua doa. Makanya kalimat yang terakhir itu penting sekali untuk antum. Coba sebelum doa baca ulang dulu ini, antum baru doa. Karena ini kaidah akidah. Tidak salah antum sebelum doa baca ulang. Apa akidah ahli sunnah ya tentang masalah doa? Oh ini, Allah Ta'ala mengabulkan doa. Satu doa atau dua doa? Semua doa. Yang namanya doa Allah kabulkan. Intinya yang namanya doa Allah kabulkan. Sudah? Jadi bukan 1, 2 tapi berapa? Semua doa jamak, lebih dari 1, lebih apapun Allah kabulkan. Satu bumi berdoa kepada Allah kabulkan. Ini yakin. Ujung timur sampai ujung barat, kalau memang akidahnya benar doa kepada Allah kabulkan. Jadi bukan hanya di masjid ini yang doa dikabulkan, bukan. Bukan di masjid sana, bukan. Semua orang kalau doa kepada Allah dengan akidah yang benar, dengan catatan-catatan yang benar, syarat-syarat yang benar, maka Allah kabulkan. Itu akidah dengan prinsip yang tadi. Kalau tidak antum katakan cuma doa selesai. Oh mungkin doanya ustadz saja yang dikabulkan. Kalau doanya muazin tidak barangkali. Karena cuma satu doa yang dikabulkan katanya. Doanya orang berjenggot saja, kalau tidak punya jenggot tidak dikabulkan. Allah katakan tidak bisa, rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Antum tidak bisa batasi rahmat Allah. Ingat, antum tidak bisa batasi rahmat Allah, tidak bisa. Kalau ketika antum batasi, maka antum cepat perbaiki akidah kita, salah. Dan doa dikabulkan termasuk rahmatnya Allah subhanahu. Allah rahmati dia. Ketika antum batasi rahmat, jadi masalah. Allah katakan Allah kabulkan doa, dia batasi. Dia sendiri yang batasi, maka masalah. Maka sudah katakan, yang benar apa? Ad-da'awat. Apa yang benar apa? Wallahu ta'ala yastajibu ad-da'awat. Wa-nya panjang. Kemudian yang kedua apa? Wa yaqdi al-hajat. Dan Allah memenuhi semua hajat. Hajat, bayangkan. Semua kebutuhan hamba Allah penuhi. Semuanya. Bukan hanya 1, 2 hamba. Bukan hanya satu. Semua kebutuhan hamba Allah penuhi. Dari yang besar sampai yang kecil. Dari yang kecil sampai yang besar Allah penuhi. Sudah? Paham sampai sini? Nah, itulah Allah Ta'ala. Itulah makrifat kita kepada Allah. Mengenal Allah. Halas ya? Nah, ada satu dalil kemarin sudah kita jelaskan dan kita akan lanjutkan, yaitu dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah berbicara doa, maka ada yang harus antum ketahui, yaitu ada orang yang
meminta kepada Allah, namun juga ada orang yang memohon kepada Allah. Jadi tidak semua orang itu memohon itu meminta. Artinya tidak semua orang berdoa itu memohon. Tidak semua orang memohon itu berdoa. Nah, antum perhatikan. Karena dipisahkan oleh hadis ini. Apa dalilnya? Hadis Nabi Muhammad SAW. Yaitu hadisnya dari hadisnya Al-Imam Bukhari dan lain-lainnya. Kemarin sudah kita tukikan satu hadis ya. Yang pertama disebutkan, namun di sini ada penekanan dari Imam Bukhari, dan ini insyaallah yang sahih dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan hadis yang kemarin dijelaskan, yanzilu rabbuna kulla laila ila samai dunya, langsung putus di situ. Setiap malam Allah tabaraka wa taala turun ke langit dunia selai berfirman. Terputus di situ hadisnya. Namun hadis yang sahih dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah insyaallah, dan hadis yang tadi itu ditukulkan oleh Imam Al-Kattini dalam kitabnya Nazmu Al-Mutanasib min Hadis Al-Mutawatir. Terputus. Hadis Bukhari, Rasulullah SAW dalam jalannya Abu Hurairah, dan ini yang ma'ruf alhamdulillah, yaitu Rasulullah SAW mengatakan, yatanazzalu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya hina yabqa sulusul lailil akhir yakul. Rabb kita tabaraka wa ta'ala setiap malam, ingat setiap malam tidak pernah kosong. Setiap malam, namanya ada malam, Allah turun ke langit dunia. Ketika saat sepertiga malam terakhir. Dan ini yang sahih. Setiap sepertiga malam terakhir, setiap malam, ingat setiap malam, Allah nuzul, Allah turun ke langit dunia. Lantas Allah berfirman, sifat nuzulnya Allah. Maka di sini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, namun belum babnya kita akan bahas di sini karena kita masih masuk tauhid ibadah, belum masuk asma'u was sifat. Sifat nuzul di sini. Sifat apa? Nuzul. Allah memiliki sifat nuzul. Allah turun ke langit dunia. Jangan pikirkan turunnya Allah seperti turunnya makhluk, paham? Jangan pikirkan sedikit pun, tidak boleh. Antum samakan turunnya Allah seperti turunnya makhluk, sebagaimana orang-orang falasifah, orang-orang yang menyimpang dalam akidah Islam yang sudah terkotori dengan syubhat. Kalau Allah turun berarti siapa yang duduk di atas arsy Allah? Berarti kekosongan, terjadi kekosongan apa? Kekosongan di atas arsy katanya kalau Allah, na'udzubillah. Urusan Allah bagaimana kita tidak tahu. Kita tidak tahu dan tidak perlu kita tanyakan. Yang penting kita yakini Allah turun ke langit dunia. Dan ini akidah, ini harus kita benarkan. Dan hadis ini sahih, sahih. Apa permintaan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah turun ke langit dunia? Kadang-kadang kita ya, kalau Allah turun ke langit dunia, bayangkan. Tidak pernah kita mau sempatkan waktu sepertiga malam minta kepada Allah. Padahal Allah turun ke langit dunia setiap malam. Tapi coba bayangkan ketika jadwal pesawat, besok keberangkatan pesawat jam sepertiga malam terakhir. Luar biasa. Sebelum sepertiga sudah di bandara. Cuma karena takut uang tiketnya hangus. Cuma karena uang mau hangus. Kalau tertera tiket besok Mr. Fulan atau Mr. Sapa, misalkan begitu. Sebelum berangkat besok pesawat sekian-sekian tiba di sini ya, tiba Makassar sepertiga malam terakhir. Bayangkan mungkin dia cuma tidur setengah jam saja. Setelah di bandara. Bayangkan rasa apa? Jaganya dia berjaga-jaga malam hari itu, dijaga betul-betul. Tapi tidak pernah kita katakan Allah turun sepertiga malam terakhir. Tidak pernah kita seperti tadi, tidak pernah. Tidak ada rasa kita biasa-biasa saja. Padahal yang turun siapa? Yang turun Allah. Yang turun raja di atas raja. Panglima di atas panglima, raja di atas raja, tidak ada raja selain Allah. Turun ke langit dunia. Kadang-kadang karena akidah di sini. Kenapa terjadi? Karena akidah kita. Coba antum sekali-kali coba sambutlah seruan Allah Subhanahu. Sambutlah seruannya Allah. Sambutlah, jemputlah Allah. Allah turun. Antum kapan-kapan mau jemput Allah? Kadang-kadang kita tidak mau atau belum terbangkitkan tentang masalah. Tapi kalau dunia, subhanallah. Sampai ada cerita antum kalau lamar anak-anak nanti di sepertiga malam terakhir. Jadi dia akad nikah sepertiga malam. Subhanallah, sebelum jam 12 malam sudah tiba di rumah. Di rumahnya calonnya, ini Anda dapatkan. Dia lamarnya tengah malam. Sebagai tantangan. Tapi luar biasa, dia jaga waktunya, tidak terlewat satu detik pun tidak terlewat. Kalau menikah, luar biasa. Tapi ketika ini Allah yang turun Subhanahu wa taala, kita kadang-kadang
biasa-biasa saja. Apa permintaan Allah Subhanahu wa taala? Apa seruan Allah saat itu? Yang pertama, man yad'uni fa astajib lahu. Siapa yang berdoa kepadaku, maka niscaya aku akan mengabulkannya. Ini permintaan atau pernyataan firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama ketika Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Siapa yang berdoa kepadaku, aku ijabah, aku kabulkan dia. Siapa yang kedua? Man yas'aluni fa'utiya. Barang siapa yang meminta kepadaku, aku kasih, aku berikan kepada dia. Siapa yang berdoa, aku kabulkan. Siapa yang minta, aku berikan kepada dia. Niscaya aku akan memberinya. Dan siapa yang meminta ampun kepadaku, yang ketiga, mayastaghfiruni fa'aghfirullah. Siapa yang istighfar, minta ampun kepadaku, dia minta ampun di sepertiga malam. Dia minta ampun di situ karena dia tahu Allah turun, maka aku akan mengampuni dia. 3 ini. Dari hadis ini jelas. Berarti apa? Kembali kepada akidah, berarti ada orang yang berdoa, ada orang yang meminta. Ada orang yang berdoa, ada orang yang meminta. Kalau seandainya doa itu sudah dikatakan minta, maka tidak perlu Allah katakan lagi barang siapa yang meminta, karena sudah cakup di doa tadi, sudah selesai. Tapi di sini Allah Ta'ala mengatakan barang siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku, aku kasih. Berarti ada orang yang berdoa, ada orang yang meminta. Tidak semua orang berdoa itu meminta. Seandainya doa itu bisa dikatakan meminta, maka cukup Allah katakan siapa yang doa kepadaku, aku kabulkan saja. Karena sudah mencakup meminta. Paham sampai sini? Paham? Nah, sekarang pertanyaan antum, selama ini antum ini berdoa atau meminta kepada Allah? Hah? Selama ini kita ini berdoa atau meminta kepada Allah? Hah? Tidak tahu. Hah? Selama ini antum ini minta atau doa kepada Allah? Hah? Kebanyakan minta atau doa? Hah? Doa. Berarti jangan mengeluh ya. Jangan mengeluh ya. Nah. Kemudian ikhwani fiddin rahimakumullah. Dan ini dari sini ikhwani fiddin rahimakumullah, maka terbedakanlah dengan akidah doa. Ada orang yang berdoa dan meminta, atau sebaliknya, ada yang menjawab atau juga ada yang memenuhi. Entah dijawab atau dipenuhi atau diberi. Sebagaimana doa, ada juga yang meminta, begitu pula sebaliknya. Sebagaimana dijawab, diijabahi, atau sebaliknya, kalau tidak diijabahi atau dipenuhi. Karena ada berdoa, ada meminta. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Kalau doa, maka akibatnya dijawab. Kalau meminta, maka akibatnya dipenuhi. Karena doa dan meminta dipisahkan, maka kalau doa dijawab, kalau meminta dipenuhi. Paham? Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah. Makna yang pertama itu umum. Makna yang pertama, kalau doa itu maknanya umum. Kalau doa itu maknanya umum. Kalau meminta maknanya khusus. Paham? Kalau doa itu maknanya umum. Kalau meminta maknanya khusus. Jangan antum campur adukan dua hal ini. Paham? Jangan antum campur adukan dua hal ini. Dia minta tapi dia ingin doa. Dia doa tapi dia ingin minta. Paham? Kalau doa itu maknanya umum, kalau meminta maknanya khusus. Nah, dan istighfar yang ketiga, istighfar itu lebih khusus lagi antara berdoa dan meminta. 3 di sini, Pak. Kita jelaskan dulu 3 ini. 3 pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala saat turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Ada 3. Yang pertama apa? Barang siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku, aku akan beri. Barang siapa yang ketiga apa? Istighfar, ampun kepadaku, aku akan ampuni. Dari hadis ini, perhatikan, dari hadis ini, yang pertama, doa itu kategori yang paling umum adalah doa. Setelah doa di atasnya itu secara khusus adalah meminta. Setelah meminta lagi secara khususnya lagi lebih dalam lagi adalah minta apa? Istighfar. Jadi doa, meminta dan istighfar. Jangan antum campur adukan 3 ini.
Kalau doa, kalau minta istighfar, paham? Karena doa umum meminta lebih khusus dan istighfar lebih khusus lagi, paham? Makanya kebanyakan orang kalau di sepertiga malam terakhir, kebanyakan itu apa yang dipengen? Kebanyakan orang-orang yang tunggu malam terakhir nanti, kebanyakan orang apa? Meminta apa? Kebutuhan saja. Yang paling khusus itu apa? Minta ampun. Wabil asharihum yastaghfirun, sudah kita jelaskan kemarin itu dalilnya. Makanya ketika dia faham doa itu umum, meminta lebih khusus dan istighfar lebih khusus lagi, maka dia faham tempat-tempatnya di mana dia layak untuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu etika secara adab dan semuanya. Tapi ketika dia sendiri bingung, saya ini selama ini doa atau memaksa kepada Allah ya? Ya Allah ampuni saya ya Allah. Kalau engkau tidak ampuni saya ya Allah, dia memaksa tapi minta. Jadi ketika itu akan semakin sulit hidup dia. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, sudah kita cuma 3 di sini kajian kita insyaallah. Jawaban yang kedua sekarang. Adapun yang kedua, mengabulkan atau menjawab doa orang yang memohon. Tadi sebab, ingat tadi sebab, berdoa itu sebab, meminta itu sebab, meminta ampun itu sebab. Sekarang akibat. Akibatnya apa? Dikabulkan atau diberi atau dipenuhi. Sekarang mengabulkan atau menjawab doanya orang yang meminta atau jawabnya doa orang yang memohon, itu sifatnya lebih umum dari memberikan kepadanya sesuatu yang diminta. Paham? Menjawab, mengabulkan doa orang yang berdoa itu sifatnya lebih umum daripada memberi kepada dia sesuatu yang dia minta. Paham? Itu lebih umum. Jadi mengabulkan itu sifatnya lebih umum, memberi itu sifatnya lebih khusus. Paham? Nah, oleh karena itu ada satu hadis dari Rasulullah SAW. Nah, ma min rajulin yad'ullaha bid'awatin laisa fiha ismun wala qati'atur rahimin illa a'tahu bi ihda salati khisalin. Seseorang yang berdoa, berarti ini umum atau khusus? Untuk dikabulkan umum. Alhamdulillah sudah mulai paham. Masih ada yang jawab khusus. Sudah paham sampai sini? Paham ya? Menjawab, mengabulkan doa itu sifatnya apa? Lebih umum daripada memberi satu yang diminta tadi. Sudah? Nah, oleh karena itu satu hadis Nabi Muhammad SAW, seseorang yang berdoa kepada Allah untuk sesuatu yang tidak mengandung dosa atau menyebabkan putusnya hubungan tali silaturahim, maka Allah memberi, paham? Allah memberi kepada salah satu dari 3 kemungkinan. Paham bahasa saya? Paham? Maka Allah apa? Memberi umum atau khusus? Khusus. Sudah paham sampai sini? Paham sampai sini? Nah, khusus. Allah memberi kepada salah satu dari 3 kemungkinan. Yang pertama, Allah segerakan terwujudnya apa yang dia mohon, atau menyimpan baginya pahala yang setimpal dengan kebaikan doanya tadi, sama, dibayar pahala, diganti pahala. Atau yang ketiga, kemungkinan ketiga, menyingkirkan darinya mara bahaya sebagai gantinya dari doa tadi. Tidak dikabulkan tapi diganti sebagai mara bahaya yang akan kena dia, diganti, disingkirkan, dihindarkan kepada dia, tidak kena kepada dia. Akibat doa yang dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara 3 kemungkinan. Makanya para sahabat ketika itu, karena mereka faham bagaimana doa, bagaimana meminta, dan bagaimana kaidah-kaidah mewujudkan atau mengabulkan dan diberi. Maka para sahabat ketika itu langsung selesai. Ketika mendengar hadis tadi, sahabat langsung selesai. Karena mereka paham doa itu seperti apa kaidahnya. Dan mudah-mudahan antum di sini sudah paham ya. Meminta itu seperti apa kaidahnya. Dari sebab. Sebab itu doa itu sebab. Akibatnya dikabulkan atau tidak. Dikabulkan itu sifatnya umum atau khusus. Diberi itu khusus atau umum. Para sahabat paham sampai situ. Makanya mereka ketika mendengar hadis tadi, kalau seperti itu ya Rasulullah, kalau seperti itu, tidaklah hamba berdoa kepada Allah kecuali Allah akan memberi. Kalau doa itu dia apa? Diberi atau dikabulkan? Dikabulkan. Kecuali Allah akan memberi. Maka para sahabat gitu, kalau begitu ya Rasulullah, iza nuksir, kalau begitu, kalau seandainya begitu ternyata
Yang kita fahami tentang masalah doa, idza nuksir. Kalau begitu kita perbanyak saja doa. Kita perbanyak saja doa, perbanyak. Maka Allah Rasul mengatakan Allahu Akbar. Allah lebih banyak lagi pengabulan doanya, lebih banyak lagi pengabulan doanya. Luar biasa. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dan hadis ini sahih, hadis ini disahihkan oleh Imam Az-Zahabi, disetujui oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau. Kemudian Abu Umar bin Abdul Bar juga menganggap hadis ini sahih oleh Abu Muhammad Abdul Haq. Jadi hadis ini sahih. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, Abu Umar bin Abdul Bar ketika mengomentari lagi hadis ini, beliau mengatakan wa hadzal haditsu yukharraju fi tafsiril musnad liqauli sallallahu alaihi wasallam ud'uni astajib lakum fa dzakulu minal ijabah. Hadis ini diriwayatkan dalam tafsir al-musnad berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepadaku, maka ini semua termasuk pengabulan doa, doa. Makanya perbanyak saja doa. Kalau begitu perbanyak doa. Perbanyak saja doa kalau begitu. Selesai. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian ada catatan yang penting yang selanjutnya. Selama tidak memutuskan tali silaturahim dan mengandung dosa, ada penghalangnya. Nabi Muhammad SAW mengatakan doa seorang yang terlepas dari mencari permusuhan atau bersih dari pelanggaran pasti akan disegerakan dikabulkan dosanya atau ditunda dengan dijanjikan kebaikan yang sepertinya, atau mendapat ganjaran sepadan di akhirat, atau terhindar atau dipalingkan dirinya dari mara bahaya, musibah atau keburukan seperti setimpal doa tadi. Itu dengan catatan tadi tidak ada sifat permusuhan dan lain-lainnya. Kemudian ulama juga mengatakan Allah menjawab setiap doa Allah jawab. Yujibu kulla ad-du'ai. Allah menjawab setiap doa. Kullu du'a, setiap doa, semua doa. Bisa jadi Allah tampakkan pengabulan di dunia, bisa jadi Allah hapuskan doa darinya karena dia doa, bisa jadi Allah simpan untuknya di akhirat. Sudah? Jelas ya? Ini anak ulang-ulang terus ini. Ini sudah kita catat, tapi anak ulang-ulang, sengaja anak catat. Supaya antum tahu, banyaknya ulama memberikan taklik catatan masalah ini. Kemudian Malik bin Yazid bin Aslam berkata, tadi sudah ulama, tadi sudah hadis sudah, sekarang ulama-ulama yang lain dari Yazid bin Aslam, dia berkata, tidak seorang pun yang berdoa kecuali berada dalam salah satu dari tiga keadaan. Kecuali dalam salah satu dari tiga keadaan. Yang pertama, entah dikabulkan, yustajab, dikabulkan. Atau yang kedua, yuddakhar lahu, ditangguhkan atau disimpan. Yang ketiga, yukaffar anhu, dihapuskan kesalahan dia. Dia doa itu bentuk dihapuskan dosanya. Dia doa itu dihapuskan dosanya. Ketika dia doa, tiga saja kata Zaid bin Aslam. Makanya ikhwan fillah rahimakumullah, Ibnu Abbas mengulangi lagi, kullu abdin da'a istujibala. Setiap hamba yang berdoa pasti Allah kabulkan doanya. Jika yang diminta adalah rezeki di dunia, Allah kasih dirinya, Allah kasih dia dunia dan rezeki yang diminta. Jika bukan rezeki yang dia minta ternyata di dunia, maka Allah akan simpan untungnya di akhirat. Berapa ulama di situ? Bukan hanya hadis. Terlalu banyak ulama kalau kita tukikan satu-satu, bukan di sini tempat. Tapi hanya penekanan saja untuk antum. Karena prinsip kita tadi ada keyakinan. Kita keyakinan. Nah, sekarang ketiga. Sudah cukup kalau kita menjelaskan ulama, tidak habis waktu kita. Terlalu banyak anak katakan ulama menekankan masalah ini banyak sekali, tapi cukup tadi itu sudah Ibnu Abbas kita anggap cukup. Kemudian yang ketiga, dan ini barangkali sedikit dan kita akan lanjutkan insyaallah pekan depan. Yang ketiga, walaupun demikian, doa adalah merupakan sebab. Ingat, doa itu sebab. Tidak bisa antum lebih dari itu. Tidak bisa antum lebih dari itu, atau antum tidak membutuhkan itu. Jadi karena dia sebab, makanya antum butuh, tapi tidak boleh lebih dari itu. Sebagaimana sebabnya orang menjadi kuat, sehat adalah dengan makan. Bukan berarti antum tidak butuh makan, karena dia sebab. Tapi bukan berarti antum hidup dengan makan terus. Paham? Begitu pula doa. Karena doa itu sebab, makanya antum sebab, tidak lebih dari itu. Tapi bukan berarti antum tidak butuh itu. Makanya tidak dikatakan fitrahnya lurus ketika sebab dan dia katakan tidak butuh itu. Nah, oleh karena itu doa sababun. Doa itu sebab untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Doa
Apa itu doa? Definisi doa lagi secara akidah. Doa itu adalah sababun muqtadin linail al-matlub. Doa itu adalah merupakan sebab untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan atau dicari. Itulah doa. Kalau sudah bicara doa, sebab. Sebab untuk apa? Untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan atau dicari. Segala apapun yang kita cari selama itu halal, Allah ridhoi, maka ingat, carilah jalan sebab dengan doa. Carilah jalan sebab dengan doa dulu. Oleh karena itu, sebuah sebab, yang kedua, sebuah sebab itu sendiri memiliki syarat-syarat dan penghalang-penghalang. Oleh karena dia sebab, ingat, oleh karena dia itu sebab, makanya wasababu lahu syurutun wa mawani'. Oleh karena itu sebab itu sendiri memiliki syarat-syarat dan penghalang. Ingat, karena dia sebab, maka ingat kaidahnya, kalau setiap yang sebab pasti ada penghalang, pasti ada syarat. Atau dalam kaidah ahli sunnah disebutkan, fa inna ijabatad du'ai la budda laha min syurutin fid da'i wa fid da'i wa fi syai'i al-mad'uwi. Itu kaidahnya. Pengabulan doa memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang berdoa, dan memiliki beberapa syarat yang harus ada pada doa itu sendiri, begitu pula apa yang dia minta. Jadi itu kaidahnya. Atau dalam kaidah ahli sunnah yang lain disebutkan, yang kedua, fa idza hasalat syurutuhu wa intafat mawani'uhu hasal al-matlubu wa illa fala yahsulu dzalikal matlubu bal qad yahsulu ghairu. Dalam kaidah yang kedua disebutkan, apabila syarat-syarat terpenuhi dan penghalang-penghalang terangkat, terhindari, maka niscaya tujuan akan tercapai. Itu kaidahnya. Setiap syarat-syarat terpenuhi dan penghalang-penghalang terangkat, niscaya tujuan akan tercapai. Itu kaidahnya. Kalau tidak, tujuan doa itu pun tidak akan pernah diperoleh. Kalau tidak tercapai doa itu, maka doa pun tidak akan pernah dia peroleh apapun yang dia minta. Bahkan dapat terjadi kebalikannya. Bahkan yang terjadi kebalikan, auzubillah. Dia minta justru Allah murka, dia minta Allah murka. Kebalikan, jika tidak dua tercapai, tidak tercapai syarat. Ini secara umum dari kaidah dua tadi. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Sebagaimana orang yang sakit menggunakan obat yang berkhasiat untuk minum obat agar dia sembuh, maka harus dia penuhi syarat-syarat dan penghalang. Bagaimana mungkin dia bisa sembuh sementara dia sendiri tidak pernah memenuhi syarat dan tidak pernah mengangkat penghalang. Pantangan-pantangan dilanggar. Kalau mau sehat, jangan makan yang berminyak, dia langgar. Tapi dia katakan, saya pengen sembuh. Secara normal, secara umum, bagaimana mungkin orang ini akan mendapatkan apa yang dia inginkan? Itu secara umum. Namun secara akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian, secara akidah Ahlussunnah, sebelum ada pertanyaan terakhir nanti insyaallah. Di antara syarat orang yang berdoa, sudah kita masuk ini. Ini panjang, hari ini tidak akan pernah habis. Kita akan ambil sedikit dulu. Di antara syarat orang yang berdoa, yang pertama adalah ayyakuna aliman bi alla qadira ala hajati illallah. Dia harus tahu, dia harus mengetahui bahwa tidak ada yang kuasa mengabulkan doanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat. Di antara syarat orang yang berdoa, dari segi akidah, dari segi pandangan, dari segi akidah, tauhid adalah dia harus mengetahui bahwa tidak ada yang kuasa mengabulkan doanya kecuali Allah. Ini akidah dasarnya nih. Ketika ini tidak ada, ingat dia harus mengetahui, yakin Allah yang kuasa mengabulkan doa saya. Allah yang akan kabulkan doa saya. Kalau bukan kamu, tidak akan pernah Allah yang akan kabulkan doa saya. Ketika semua pintu tertutup, dia yakin pintu Allah akan terbuka untuk doa saya. Dia pertama kali harus bangun keyakinan ini. Kemudian, semua sarana dalam genggaman Allah, semua sarana wa annal wasaid fi qabdati, semua sarana itu dalam genggamannya Allah. Antum ingin rezeki, sarananya toko antum, ruko antum, usaha antum itu sarana, tapi itu semuanya dalam genggamannya Allah Subhanahu, bukan genggamannya antum, bukan genggamannya karyawan antum, bosnya antum, tapi genggaman dari Allah. Ketika dia memulai doa,
Ketika dia mulai doa, semua itu sarana dan semua itu dalam genggamannya siapa? Allah. Luar biasa, ini akidah. Yang ketiga, dia tunduk dengan ketentuannya Allah. Tidak cukup dia hanya mengatur genggaman Allah, tapi dia tidak tunduk. Maka yang ketiga, dia tunduk dengan ketentuannya Allah dan tunduk dengan ketentuannya Allah. Apapun yang Allah tentukan, dia akan tunduk dengan ketentuannya Allah. Maka akan lurus insya Allah dari tahapan pertama dia doa ketika itu kepada Allah. Kemudian syarat ini akan ditambah lagi. Belum selesai. Setelah itu, setelah tahapan akidah tadi sudah selesai, setelah pemantapan akidah tadi sudah teratur, maka syarat ini ditambah lagi. Ditambah dengan apa? Khusyu'an fil qalbi. Setelah itu baru dia memposisikan kekhusyuan hati. Hatinya mulai dia khusyukkan. Khusyukkan. Setelah itu baru dia khusyukkan hati. Serta sikap merendahkan diri di hadapan Allah. Kemudian dia susuli dengan sikap merendahkan diri di hadapan. Harus merendahkan diri di hadapan Allah. Harus merendahkan. Tidak boleh kita, ya Allah, saya tidak biasa untuk merendahkan diri kepada orang. Ke hadapan Allah harus rendah diri. Kalau kita tidak mau rendah diri di hadapan manusia, baik, itu baik. Tidak boleh merendahkan diri di hadapan manusia. Tapi kalau antum punya kebiasaan tadi, antum katakan tidak mau kepada Allah, harus kepada Allah rendah diri. Kalau doa kita ingin dikabulkan, harus merendahkan diri di hadapan siapa? Allah. Kan ada orang kan prinsip dia tidak mau rendah diri sama orang, sama makhluk. Bagus. Tapi kadang-kadang terbawa ketika dia mau doa sama Allah, terbawa. Dia susah untuk belajar rendah diri di hadapan Allah. Salah. Terbawa. Kalau saat dapat makhluk itu bagus, sudah anak ulangi. Tidak boleh merendahkan diri sama makhluk, yang boleh rendah hati. Tapi kalau di hadapan Allah tidak boleh antum, kecuali harus rendah diri di hadapan Allah. Apalagi kalau antum berdoa, kecuali antum memang tidak mau dikabulkan doa, ya sudah terserah antum. Kemudian dengan sifat ketundukan dan kelembutan, tunduk dan lembut. Kemudian setelah itu baru doa. Belum. Setelah itu dia harus berdoa dengan niat yang benar. Setelah itu dia harus berdoa dengan niat yang benar. Ingat, niat yang benar. Bukan doa yang benar, niat yang benar. Belum doa. Niatnya harus benar dulu. Sudah? Luar biasa. Ini kita belum doa. Wa ayyad'u bi niyyati shadiqah. Wa subhanallah, niatnya harus benar. Sebelum doa, setelah itu dia harus benarkan niatnya. Yang kedua, wa huduril qalbin. Hati yang fokus. Belum doa. Doanya belum. Setelah itu dia harus berdoa dengan niat yang benar dan hati yang fokus. Ini nanti kita jelaskan fokus ke apa ini Ustaz ini. Ini fokus apa Ustaz? Ya Ustaz anaknya pengen nikah Ustaz ini Ustaz. Bukan itu, bukan. Hati yang fokus. Saat ini antum lagi apa? Lagi apa? Zikir, lagi doa atau lagi apa? Fokus. Tempatkan antum saat ini lagi apa? Kenapa? Fa innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Sebab Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lupa, lagi lalai dan apa? Dan lalai. Bagaimana antum tidak fokus? Fokus sebab dikabulkan doa. Maka dia harus menjauhi. Yang selanjutnya, setelah itu wa yakuna mujtaniban li aklil haram. Subhanallah, ini ada bab khusus ya. Setelah itu dia harus menjauhi makanan, dia harus menjauhi memakan makanan yang haram, menjauhi memakan yang haram. Setelah itu baru dia perhatikan makanannya. Sebelum dia masuk, dia perhatikan makanannya dulu. Apakah ada makanan yang haram, syubhat, riba dan lainnya. Dia perhatikan. Setelah itu wa alla yamalla minad du'ai. Belum lagi doa, belum. Setelah itu dia harus tanamkan prinsip dia tidak akan pernah dia akan bosan berdoa. Ini bukan doa yang pertama dan terakhir, paham? Ini bukan doa pertama dan terakhir. Tidak, dia harus tanamkan saya tidak akan pernah bosan untuk doa. Nah, itu secara umum. Kemudian pelengkap dari catatan yang pertama tadi.
ada menambahkan yang lain, syarat-syarat doa itu ada 4 secara umum. Syarat yang pertama adalah menjaga hati ketika sendirian. Ditambahkan atau pelengkap sebagai catatan yang tadi di awal. Yang pertama doa sebagai syarat adalah menjaga hatinya ketika sendirian. Itu syarat. Dia menjaga hati ketika sendirian. Ketika dia jaga hatinya saat sendirian dan itu tercapai, cepat doa kepada Allah karena antum sudah tercapai syarat. Ketika antum saat sendirian, qadarullah, pada waktu malam ini saja antum merasa saya ingin jaga saya sendirian. Tapi ketika antum lulus berhasil, ketika sendirian antum jaga hati antum, maka antum sudah tercapai syarat untuk doa. Maka cepat doa kepada Allah karena antum sudah tercapai syarat saat malam itu. Tapi ketika antum tidak tercapai syarat ini, berarti tidak tercapai syarat. Syarat yang pertama menjaga hati ketika sendirian. Syarat itu 1. Antum bisa jaga hati antum saat sendirian, sudah tercapai syarat, cepat doa kepada Allah. Tapi syarat yang kedua, menjaga lisan ketika bersama makhluk. Syarat, kenapa antum langsung bilang B semua? Yang ketiga, menjaga wahifzul lisan ma'al khalqi. Menjaga lisan ketika bersama makhluk. Ketika hari itu antum bisa non-stop menjaga lisan antum, tidak komen kepada sama hamba Allah, antum tercapai syarat, cepat doa. Faham? Karena antum sudah tercapai syarat yang kedua. Kemudian yang ketiga, wahifzul aini anin nazar ila ma la yahil. Menjaga pandangan mata dari memandang yang tidak halal. Ketika satu hari antum bisa memandang pandangan antum non-stop, tidak memandang yang halal, antum bisa jaga sesuatu yang haram, maka antum sudah tercapai syarat, cepat doa. Kemudian yang keempat, wahifzul batni minal haram. Menjaga perut dari yang haram. Sama seperti yang pertama tadi. 4 itu. 4 tambahan. Ketika antum dapatkan syarat, ingat syarat sudah tercapai, cepat-cepat antum dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fiddin rahimakumullah. Kemudian tambahan yang ketiga, Sahal bin Abdullah At-Tustari, Al-Imam Ahlussunnah wal Jamaah, dan ini sudah kita pernah tukilkan kata-kata beliau yang bagus. Sahal bin Abdullah At-Tustari berkata, syarat-syarat doa itu ada 7. Syarat-syarat doa ada 7. Pelengkap yang ketiga. Yang ketiga, perhatikan. Ingat, ini belum doa. Ini baru masuk syaratnya. Yang pertama, tadarru' adalah merendahkan diri kepada Allah. Harus kita tanamkan, rendahkan diri kita kepada Allah. Tadarru'. Yang kedua, takut. Harus tanamkan rasa takut ketika antum doa. Ingat, jangan rasa aman, tapi rasa takut. Yang ketiga, seimbangkan dengan rasa harapan. Setelah takut, tanamkan harapan di situ. Yang keempat, wal khauf war roja. Yang keempat, al mudawamah. Konsistenkanlah dia, kontinyukanlah dia, buatlah dia kesinambungan. Itu syarat. Istiqomahkanlah berdoa, itu syarat. Kemudian wal khusyu, harus khusyuk, tunduk, khusyuk dalam doa, tidak kemana-mana, hatinya fokus, tadi sudah masuk. Khusyuk, harus khusyuk. Kemudian makan makanan yang halal. Kebalikannya. Kalau pengen doa kita dikabulkan, syarat yang keenam, ingat, wa aklul halal, makan makanan, usahakan yang halal. Ketika antum sudah tercapai 6 ini, dalam satu hari antum non-stop jaga, tidak salah untuk antum minta kepada Allah, karena antum sudah tercapai syarat. Makanan dijaga, itu makanya halal. Kemudian yang keberapa? Ketujuh, ini penting. Dan ini yang mungkin antum sudah dapat. Yang ketujuh doa, syarat yang ketujuh adalah wal umum. Doa itu harus bersifat umum, tidak boleh merinci doa. Syarat doa dikabulkan adalah harus bersifat umum. Anak ulangi. Kadang-kadang kita berdoanya dirinci. Ya Allah,
Saya pengen istri ya Allah. Berikan saya istri yang soleha. Tapi kalau soleha ya Allah tidak mengapa juga, soleha tapi agak tinggi sedikit ya Allah. Kalau tidak tinggi sedikit tapi jangan terlalu pendek-pendek ya Allah. Jadi doanya secara umum tapi dirinci. Kalau bisa ya Allah jangan juga ada sedikit pekerjaan ya Allah supaya saya tidak terlalu banting tulang juga. Jadi disebutkan pekerjaan istrinya apa. Kalau bisa ya Allah PNS juga ya Allah, tidak apa-apa juga. PNS pun tidak apa-apa. Jadi doanya sudah bagus. Ya Allah berikan saya istri yang soleha. Tapi kayaknya seakan-akan kalau itu titik dia rasa kurang. Macam kurang ingin ditutup doanya. Dia tambah. Ya Allah tidak tinggi, tidak juga pendek. Tidak keriting, tidak punya panjang rambut. Jadi apa uzurnya antum? Perhatikan. Salah tidak doa tadi? Anak tanya secara umum. Doa itu salah tidak? Kalau orang berdoa itu salah tidak? Tidak salah. Kenapa tidak salah? Hah? Lebih afdal begitu. Hah? Kenapa tidak salah? Antum jawabnya tidak tapi tidak bisa jawab. Kenapa tidak salah? Atau barangkali dia katakan, ya Allah, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku minta kepadamu surga. Selesai. Tapi seakan-akan kalau minta surga langsung amin ya rabbal alamin. Kayaknya kurang. Ya Allah, saya minta surga tapi yang surga yang di bagian samping-samping saja ya Allah. Kalau bisa surganya yang warna hijau ya Allah, jangan yang warna lain. Apa urusannya? Atau sebaliknya, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka. Dia rasa kurang kalau langsung tutup. Dia tambah lagi. Ya Allah, kalau bisa neraka sekalian dengan belenggu-belenggu neraka ya Allah. Jauhkan aku dari belenggu neraka. Apa urusannya antum tambah-tambah begitu? Ada tidak yang doa begitu? Ada? Ada tidak antum berdoa begitu? Hah? Di antara antum ada yang pernah berdoa begitu? Hah? Tidak? Hah? Pernah tidak antum berdoa gitu? Hah? Tidak pernah. Ya kebanyakan doanya yang doa ini ya. Nah. Jadi syarat dari doa yang ke berapa? Ketujuh adalah apa tadi? Secara umum tidak merinci. Apa maksudnya? Disebutkan dari Abu Nu'amah, diriwayatkan dari seorang maula Sa'ad bahwa Sa'ad pernah mendengar salah seorang anak lelakinya berdoa. Ketika itu maula Sa'ad bahwa Sa'ad pernah mendengar anak laki-lakinya ketika itu berdoa, didengar oleh Sa'ad di situ. Doanya bagus. Anak lakinya berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa na'imaha wa istabaraqaha wa nahwan min hadza wa a'udzu bika minan nar wa salasiliha wa aghlaliha. Perhatikan apa yang saling doa ini. Dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, aku minta kepadamu surga dan semua kenikmatannya dan baju sutranya serta hal lainnya yang semisal dengan baju sutra yang lain. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari neraka dan rantai-rantainya neraka dan belenggu-belenggunya juga neraka. Paham? Ketika mendengar doa tadi, apa yang salah dengan doa ini? Kan bagus ya, dijelaskan ini. Maka ketika itu saat ketika itu ingat sahabat Nabi mengatakan, laqad sa'altallaha khairan katsira. Engkau telah meminta kepada Allah. Engkau telah meminta kepada Allah kebaikan yang banyak. Banyak sekali yang engkau minta. Bukan hanya kebaikan. Wa ta'awwazta billahi min syarrin katsir. Bahkan engkau berlindung kepada Allah dari kejahatan yang sangat banyak tadi. Yang aku dengar itu banyak sekali yang engkau berlindung kepada Allah. Tapi wa ini sami'tu Rasulullah SAW yaqul, sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Perhatikan, ditegur. Anaknya ditegur oleh Sa'ad. Innahu sayakunu qaumun ya'taduna fid du'a. Sesungguhnya kelak nanti akan ada suatu kaum yang mereka melampaui batas dalam berdoa. Itu masuk melampaui batas. Akan ada nanti suatu kaum ketika doa melampaui batas. Ini masuk, kamu termasuk orang yang melampaui batas. Perhatikan, ditegur oleh Sa'ad. Makanya antum kalau doa, ya Allah kalau doa anak, kalau bisa anak ini ya Allah kasih ini. Bagaimana antum berdoa seperti tadi? Makanya ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian saat membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Tuhanmu, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang melampaui batas. Maka engkau masuk melampaui batas. Sudah?
Jadi apa syarat yang ketujuh tadi? Doanya apa? Secara umum. Kemudian saat mengatakan, kalau engkau mau berdoa yang benar, saat menyampaikan ketika itu kepada anaknya, wahai anakku, kalau engkau ingin doa yang benar, perhatikan, berarti ada doa yang salah. Berarti ada doa yang salah. Ingat, ini baru syarat. Ini belum masuk inti doa, ini baru syarat-syaratnya. Kalau engkau ingin doa, wahai anakku, yang benar, wa inna bihasbika antakul, sesungguhnya cukup bagimu kalau ingin doa, baca doa ini saja. Yang ini yang dibaca. Kalau memang pengen surga atau ingin jauh dari neraka. Apa itu? Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ini yang sahih. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon, saya minta kepadamu surga dan semua apapun yang mendekatkan kepada surga, entah itu dari ucapan maupun perbuatan. Dan aku berlindung kepadamu dari neraka dan semua yang mendekatkan diriku kepada neraka, entah dari ucapan maupun perbuatan. Tidak usah lagi dirinci, kan begitu? Selesai. Apalagi tadi minta baju sutranya, minta apa? Baju yang ada di surga. Tidak cukup surga, nerakanya, bukannya nerakanya, berlindung dari rantai-rantainya neraka. Segala apa yang mendekatkan diri kepada surga dan segala apa yang mendekatkan kepada neraka kita berlindung. Dan hadis ini sahih. Doa ini sahih. Ini bukan doa dari Sa'ad, ini doa dari Rasulullah SAW. Hadis ini bahkan Imam Ahmad, Abu Dawud dan lainnya. Hadis ini sahih. Doa yang ini yang antum kalau minta ingin rincian surga atau neraka, doa ini saja. Selain antum baca Rabbana atina fid dunya yang lainnya. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaihi min qawli wa amal wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaihi min qawli wa amal. Antum jelas baca doa itu. Itu lebih enak daripada antum ricikan. Ya Allah, bidadari kalau bisa 3 saja ya Allah. Jangan 100 bidadari, anak tidak mampu. Atau dia minta bidadari. Sampai kan sekarang banyak dakwah-dakwah yang dijadikan jualan itu bidadari. Ketika di majelis ilmu disebutkan bidadari surga. Bahkan pakai hadis palsu lagi. Nauzubillah. Kalau hadisnya sahih mungkin bagus, ini hadisnya palsu. Jadi tidak ada urusan. Antum minta saja apa surga dan mendekatkan diri kepadanya. Selesai. Nah, dan hadis yang lain juga. Ada juga doanya Abdullah bin Mughaffal. Ini kisah yang kedua. Ini kisah-kisah yang terjadi zaman sahabat. Kisah yang kedua, kisahnya Abdullah ibn Mughaffal ketika dia mendengar anaknya berdoa. Dia dengar anaknya berdoa. Apa doa anaknya? Dia katakan, Allahumma inni as'alukal qasra al-abyad an yaminil jannah idza dakhaltuha. Subhanallah, ini lebih sudah kita jelaskan masalah akidah kemarin. Apa dia katakan? Ya Allah, aku minta kepada engkau gedung putih yang ada di sebelah kanan surga. Aku minta kepadamu gedung putih, warna putih yang ada di sebelah kanannya surga. Subhanallah. Jadi dia tidak mau di sebelah kiri. Dia mau sebelah kanan. Luar biasa doanya ini. Kira-kira doa ini bagus tidak anak teman tuh? Kira-kira kalau antum dengar ada orang doa seperti ini, ingat. Kalau hadis Rasulullah SAW yang paling aman Rasulullah SAW. Tapi antum tidak tahu. Doa-doa yang beredar selama ini yang antum amin-aminkan itu kebanyakan ada yang digunakan dengan kaidah-kaidah bahasa Arab saja, mereka susun jadi satu. Artinya antum tidak tahu apakah rincian atau umum. Rincian atau umum doanya itu? Yang antum sering-sering dengar itu. Rincian atau umum? Nah, seperti ini. Zahirnya doa ini bagus atau tidak? Ya Allah, aku minta kepadamu surga. Surga, gedung putih yang ada di sebelah kanannya surga. Jadi jangan di sebelah kiri, jangan di tengah dan lainnya. Baru warnanya harus putih. Kalau warna hijau tidak ya Allah, warna yang putih. Ditambah jika saya masuk surga. Jika saya masuk surga, perhatikan. Artinya begini, ya Allah, jika saya masuk surga, saya minta gedung putih yang ada di sebelah kanannya surga. Perhatikan, doa ini bagus tidak? Jika saya masuk surga. Sudah kita katakan, surga itu minta dan yakin. Makanya masuk dalam bab doa. Kalau orang-orang yang memiliki akidah tidak yakin, dia benarkan ini. Karena dia memiliki akidah tidak yakin doa itu akan Allah kabulkan. Makanya dengan doa ini, keyakinan tadi, dia tidak yakin. Jika saya pasti surga, kan seharusnya begitu kan? Seharusnya apa doanya? Jika saya pasti surga atau saya masuk surga. Tapi dia takut tulis kalimat pasti, dia takut. Atau dia yakinkan dirinya, dia takut. Makanya jika saya masuk surga. Makanya di sini ditegur oleh Abdullah bin Mughaffal. Yang tegur siapa? Abdullah bin Mughaffal. Ketika itu Abdullah tegur, salah wahai anakku, jangan begitu. Bukan seperti itu berdoa. Yakin kepada Allah kalau doa. Kemudian jangan merinci.
Ya bunaya ketika itu kemudian baru minta surga kepada Allah dan berlindung kepada dari nerakanya Allah, cukup. Tidak usah merinci tadi. Kalau minta doa maka minta surga dan berlindung dari neraka, cukup di situ. Tidak usah rincikan gedungnya, warnanya dan sebab apa. Apalagi tidak yakin jika saya masuk surga. Berarti kalau tidak masuk surga maka dia tidak minta. Makanya Abu Lahab tegur anaknya ketika itu. Kemudian Abu Lahab mengatakan, sesungguhnya akan ada nanti suatu kaum yang mereka melampaui batas dalam berdoa. Melampaui batas dalam berdoa. Masuk dalam hal ini melampaui batas. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah. Itu barangkali cukup sebagai syarat dari doa, dan di sini masih setengah di sini, masih panjang. Nanti kita akan masuk terjadi dialog yang sangat rumit ketika ada seorang ulama berdialog ketika itu. Dia merinci tentang masalah. Sekarang timbul pertanyaan ana. Sudah ada berapa syarat doa tadi? Berapa syarat? Dari semua tadi itu? Sudah paham sudah ya? Terakhir sebelum kita akhiri kajian kita. Dari semua syarat-syarat doa dan yang sudah sementara alhamdulillah kita telah jelaskan tadi. Sekarang timbul pertanyaan dari ana. Kalau ada orang berdoa di kuburan, kita kembali ke akidah, karena prinsip kita adalah akidah. Ternyata doanya kalau orang berdoa di kuburan dengan kaidah tadi, dengan kaidah tadi, apakah mungkin doanya bisa dikabulkan atau tidak oleh Allah? Jawab. Orang yang berdoa di kuburan, pertanyaan, apakah memungkinkan untuk doanya dikabulkan Allah atau tidak? Ingat, doanya di kuburan, bukan dia minta di kuburan, paham? Bukan dia minta di kuburan, bukan dia titip doa ke kuburan kepada Allah, bukan. Tapi orang ini katakanlah dia berdoa di kuburan, paham? Tapi dia doanya kepada Allah, paham? Paham maksudnya? Paham? Bukan dia minta di kuburan atau dia titip doa sama pemilik kubur untuk sampaikan kepada, bukan. Tapi orang ini berdoa di kuburan, tapi doanya dia tujukan kepada siapa? Allah. Pertanyaannya, dikabulkan atau tidak? Dikabulkan atau tidak? Asalkan? Masya Allah. Antum yang lain? Benar ini? Benar? Pernyataan ini benar tidak? Dikabulkan asalkan memenuhi syarat. Yang lain? Yang lain sudah paham dulu atau belum? Ini sudah paham berarti ini. Intinya dia jawab, dia sudah paham dulu. Benar atau salah nanti. Yang lain berarti belum paham atau sudah paham? Dikabulkan tidak? Dikabulkan. Kenapa dikabulkan? Karena ada hadis Nabi, Masya Allah, pakai hadis Nabi. Di luar kaidah ini. Baru dikabulkan di kuburan. Bagaimana? Oh bukan. Iya, kalau itu lain lagi, Anda sudah paham. Ini tidak ada hal-hal yang mengantarkan sebelumnya. Memang orang ini ke kuburan, sudah. Setelah itu dia doa kepada Allah, tapi tempatnya di kuburan. Pertanyaannya, apakah doa ini dikabulkan atau tidak? Pertanyaannya, apakah doa ini dikabulkan tidak? Tidak dikabulkan. Kenapa tidak dikabulkan? Kenapa tidak dikabulkan? Karena ada unsur larangan. Apa larangannya? Nah, jadi menyerupai orang Yahudi. Apapun dengan, ingat kajian tadi ya. Ini ada kaitan dengan kajian ya. Ingat, masih ada kajian, jangan lari dari kajian. Jangan lari dari kajian. Ana bertanya, masih ada kaitan dengan kajian atau memperdalam kajian tadi yang antum dapatkan? Apakah sudah kita dapatkan atau tidak inti dari kajian tadi? Tidak boleh. Sudah? Jelas ya? Jadi jawab yang benar apa? Dikabulkan atau tidak? Orang yang berdoa di kuburan kepada Allah, apakah doanya dikabulkan atau tidak? Dikabulkan? Tidak dikabulkan. Tidak dikabulkan, tidak ada kaitan dengan kajian. Apa jawaban dari berkaitan dengan kajian? Apa? Melanggar larangan. Apa larangannya?
Oh, belum masuk larangan ya, kita baru syarat ya. Kita baru syarat, belum masuk larangan. Nah. Oh, sebelumnya ada. Nah, yang tadi dikabulkan. Kenapa dikabulkan? Karena apa? Asalkan memenuhi syarat. Apa syaratnya? Untuk kasus ini apa syaratnya? Yang tercapai di situ apa syaratnya? Di situ kena di situ dia. Nyambung tidak itu? Apa syaratnya tercapai di situ? Hah? Anda tambahkan terakhir. Orang tersebut dia berdoa kepada Allah di kuburan. Sudah? Dia berdoa kepada di kuburan tapi kepada Allah. Tapi saat itu kondisi hatinya memiliki satu sifat, dia merendahkan diri kepada Allah. Ada sifat tadarru di situ. Yang kedua dalam kondisi apa? Tadarru, dan tadi memang seakan-akan tidak ada yang bisa menyelamatkan dia kecuali siapa? Allah. Terjepit saat itu. Dan yang ketiga, dengan sifat yang tadi, dia benar-benar ikhlas dengan keadaan yang tadi. Pertanyaannya, apakah doa ini dikabulkan atau tidak? Hah? Nah, dikabulkan tidak? Nah, yang lain masih subhat ini. Dikabulkan tidak? Hah? Nah, kenapa dikabulkan? Karena apa? Nah, masya Allah, ini yang paham. Yang lain, karena apa? Yakin. Selesai. Kenapa? Karena dia yakin. Itu catatannya, sudah? Naam. Makanya diberikan ta'liq oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala. Perhatikan. Dan ini juga ditaklik oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Perhatikan, ini sebelum kita masuk ke bab yang sebelumnya. Namun ada catatan di sini. Sudah, yang lain sudah paham sampai sini ya? Paham. Dengan syarat muncullah satu sifat, dia doanya ikhlas, membawanya untuk ikhlas. Sebaliknya juga. Kalau antum sebaliknya dengan pemahaman ini, kalau antum doanya juga, walaupun antum di masjid, kan? Di masjid, bahkan antum pilih sepertiga malam terakhir, namun ternyata antum tidak ikhlas kepada Allah saat doa, kira-kira dikabulkan tidak? Yang pernah sebaliknya. Paham? Makanya Al-Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan, ketika menjelaskan masalah ini, perhatikan orang-orang yang tidak ikhlas. Mudah-mudahan antum semua orang-orang yang ikhlas. Perhatikan, rugi termasuk masalah doa. Percuma juga walaupun di masjid. Ingat, walaupun di masjid sama. Walaupun di masjid antum doa, walaupun antum bagaimana, tapi ketika hati antum tidak ikhlas, bagaimana antum akan dikabulkan? Dan syarat diterimanya amal, salah satu syarat yang mutlak adalah ikhlas. Nah, beliau mengatakan, kadang-kadang. Jadi ada bahasanya kadang-kadang. Itu yang benar. Jadi tadi arahnya benar tapi agak sedikit masih salah. Yang benar kadang-kadang. Bukan setiap orang yang ke kuburan pasti dikabul asalkan ikhlas. Kadang-kadang. Ada orang yang benar-benar berada dalam kondisi yang terpaksa dan terhimpit dan terjepit. Perhatikan syaratnya. Terjepit, terhimpit dan terpaksa. Kemudian ketika itu dia berdoa di kuburan. Ternyata doanya dikabulkan. Ini kasus. Kadang-kadang kata beliau, wa min hadza qad yattafiqu du'a'u bittirarin 'inda qabrin fayujab. Aneh. Ada orang ketika dia berada pada kondisi terpaksa, terjepit, terhimpit, kemudian dia qadarullah berdoa di kuburan kepada Allah, ternyata doanya dikabulkan. Namun yang terjadi, doanya dikabulkan. Namun, masih lanjutan. Lanjutannya, fayazunnu anna sirra lil qabri. Ini yang salah. Ini yang fatal. Maka dia pun mengira, menyangka bahwa sumber terkabulnya doa itu adalah kuburan. Paham sampai ini? Maka dia pun mengira, menyangka
Oh ternyata sumber terkabulnya doa itu adalah kuburan. Berarti kalau orang tidak doa di kuburan tidak dikabul. Kalau mau dikabulkan ke kuburan, ini fatal, bahkan syirik. Paham bahasanya. Dan orang-orang yang tidak punya ilmu pun ketika melihat tadi pelaku, ketika orang-orang yang tidak punya ilmu pun melihat, lantas mereka juga menyangka, oh ternyata an-nasirul litirar wasidqil liji ilallah. Ternyata rahasia terkabulnya doa ini ternyata terletak pada kuburan. Jadi dua korban, yang pertama pelaku, yang kedua yang menyaksikan. Maka ini yang terjadi, fenomena ini di sini yang terjadi. Paham? Fenomena yang terjadi di sini. Jadi ketika itu dia nyangka berarti syaratnya kuburan, tidak ke kuburan tidak terkabulkan. Pelaku. Sekarang orang yang menyaksikan, peziarahnya yang menyaksikan juga menyangka, membenarkan. Kalau begitu rahasia dikabulkannya doa adalah di kuburan. Karena toh orang tadi doanya dikabulkan. Paham sampai sini? Paham? Padahal apa? Yang menentukan dikabulkan doa padahal orang tadi apa? Padahal apa yang menentukan doa tadi orang itu dikabulkan? Karena apa? Kenapa? Keikhlasan. Sebab keikhlasan dia muncul karena sebab apa? Keadaan dia yang terjepit, terhimpit, terpaksa. Kan kadang-kadang begitu kan? Kan kadang-kadang orang-orang yang ikhlas ketika dia belum bisa belajar ikhlas, ketika itu dia butuh diproses dulu. Kadang-kadang dia dihimpit dulu, disempitkan hidupnya dulu, dipersulit hidupnya dulu, baru di situ akan dia mendapat pelajaran ibrah untuk belajar ikhlas. Kadang-kadang seperti itu, kadang-kadang diberikan pelajaran. Makanya di sinilah kekeliruan. Doanya dikabulkan, tapi bukan karena sebab kuburan. Paham? Nah, oleh karena itu beliau mengatakan justru terletaknya doa itu pada kondisi orang yang berdoa tadi itu karena keadaan dia yang benar-benar terjepit dan kesungguhan dia, keikhlasan dia dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, entah di kuburan maupun bukan di kuburan. Qadarullah orang tadi itu doanya di kuburan minta kepada Allah. Jadi bukan karena kubur. Paham sampai sini? Nah, oleh karena itu kembali kepada kita insyaallah yang bukan orang-orang yang suka mengamalkan amalan-amalan, terutama suka pengen mengamal sesuatu di kuburan. Sampai pada kondisi seperti itu pun kalau diri kita tadi sifat yang pertama benar-benar menempatkan Allah sebagai zat yang satu-satunya dengan keikhlasan akidah yang benar, luar biasa. Tidak mungkin ketika kita berdoa dengan cara yang benar kan begitu, tempat yang baik, dan kita mengatakan tidak mungkin Allah kabulkan doa kita. Itu akan jauh dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah akan mengabulkan doa jika kita meminta atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang tadi sudah kita jelaskan. Nah, mungkin cukup dari ana dan sudah masuk di bagian kedua insyaallah, dan kita akan tuntaskan kajian kita insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan antum insyaallah tidak bosan-bosannya untuk masalah doa ini, dan semoga bermanfaat. Jelas sebelum anak kiri ada yang tanyakan? Karena waktu juga ya. Masya Allah. Nah, ya cepat. Dengan sebab kuburan. Nah, atau yang lain. Nah, pertanyaannya agak mirip seperti yang tadi ya. Jadi kalau orang berdoa di kuburan tadi sudah jelas, bukan karena kuburannya, hanya qadarullah dia di kuburan tapi keadaan dia mendorong seperti itu. Sekarang pertanyaan, bukan sebab kuburan. Bagaimana kalau orang itu berdoa dengan sebab kuburan? Meyakini sebabnya karena kuburan itu membawa berkah, apalagi kalau kuburannya wali, habib dan lainnya misalnya. Dengan sebab itu akan dikabulkan. Kalau bukan di kuburan tidak dikabulkan. Dan ternyata dikabulkan, begitu ya. Apakah dikabulkan itu sebagai bentuk istidraj dari Allah atau apa? Atau yang lain? Mungkin agak pertanyaan sebelum mana
kita tanggapi. Kalau memang dikabulkan gitu ya. Kalau ana berat untuk katakan dikabulkan. Kalau dikabulkan apakah itu istidros? Kalau ana susah untuk ana katakan kalau dikabulkan, artinya apa sebab untuk dikabulkan dulu dengan sebab kuburan tadi kan? Artinya ana untuk mengatakan dikabulkan, apakah itu istidros atau tidak? Sebelum mengatakan dikabulkan begitu, ana berat untuk mengatakan dikabulkan. Karena harus dikaji lagi. Apa sebabnya atau yang lain? Kalau sebabnya kuburan. Kalau sebabnya apa? Kuburan. Justru kalau kuburan itu termasuk bentuk apa? Mawani, penghalang. Apa dalilnya? Dengan sebab kuburan. Ingat, dengan sebab kuburannya. Jadi sulit untuk anak katakan. Bukan anak tidak yakin ya. Sekalipun kalau tidak ada syarat penghalang, yakin Allah kabulkan. Tapi ketika ada syarat, ada penghalang, berat untuk kita katakan. Kalau dikabulkan, bagaimana kita tahu dikabulkan, Pak? Nah, kalau dia yakin ini kuburan sebabnya. Jadi syaratnya masuk mawani di sini penghalang. Justru kuburan itu masuk penghalang untuk tidak dikabul atau dikabulkannya doa. Apa dalilnya? Ya, surah Al-Jin di situ. Dalam surah Al-Jin Allah Ta'ala mengatakan, dan ini dalilnya para ulama usuluddin dalam semua hal. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya tempat-tempat sujud, 7 anggota sujud kita ini, itu semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala tad'u, dan janganlah kalian berdoa meminta lillah, fala tad'u lillahi, jangan kamu meminta kepada Allah atau menggandengkan seorang pun ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukumnya tidak boleh. Berarti kuburan sebagai sebab, kita katakan tidak boleh. Kuburan tidak boleh menjadi sebab, tidak boleh. Karena dalilnya fala tad'u lillahi ahada. Fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah engkau berdoa menyeru bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang pun. Tidak boleh ada sebab, tidak bisa. Makanya ulama ahli sunnah jelas ketika nanti ada bab tawasul nanti. Kenapa tawasul itu ditolak oleh akidah ahli sunnah? Karena mereka meyakini sebelum meminta kepada Allah lebih sopannya kita memiliki wasilah sebab perantara dulu. Kan tidak enak langsung minta kepada Allah. Sebab kalau kita minta kepada gubernur kan lewat orang-orangnya dulu. Nah, ini kekeliruan yang fatal. Jadi tidak boleh ada sebab. Tidak bisa ada sebab. Ketika berdoa itu tidak boleh ada sebab. Antara dia dan Allah tidak ada hijab, tidak ada apa? Tidak ada penghalang. Doa itu sifatnya ketika antum dengan Allah tidak ada sifat hijab. Tidak bisa ada penghalang. Kalau ada penghalang maka tidak akan pernah dikabulkan. Kalau ada hijab, maka hijabnya diangkat dulu. Hijabnya diangkat, penghalangnya diangkat dulu. Mawani'nya diangkat dulu. Makanya namanya mawani tadi istifa asyurut atau wa mawani'uhu. Kemudian penghalangnya dihilangkan. Itu, tapi kita belum jelaskan masalah mawani. Kita baru menjelaskan masalah syarat dan penghalang. Yang anak ketahui tidak bisa masuk sebab. Artinya kalau dikabulkan, anak berat untuk mengatakan dikabulkan. Tarotoh dikabulkan begitu. Tarotoh dikabulkan lah. Tetap anak berat mengatakan tarotoh dikabulkan. Di luar doa, kecuali di luar doa. Kecuali di luar doa. Kalau di luar doa, apa yang diminta begitu kan? Orang-orang itu walaupun dengan sifat-sifat yang bertentangan kemudian dikabulkan. Seperti contoh, orang-orang yang di luar Islam dia diberikan sesuatu pun apa yang dia minta dalam petik dunia-dunianya. Kalau itu dikabulkan begitu. Kalau secara umum maka jelas sifatnya adalah istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Ketika menjelaskan ayat ini jelas Allah mengatakan akan kami berikan istidraj kepada mereka. Istidraj itu dikasih, tapi dikasih diulur untuk diazab, diulur untuk diazab. Dikasih sebagai bentuk penguluran untuk diazab. Kenapa diulur? Kenapa diulur? Kenapa tidak langsung azab saja? Kenapa diulur? Karena supaya apa? Yang sifat yang pertama, supaya apa? Bertambah dosanya. Jadi bukan baik, bukan. Orang-orang yang antum lihat yang sampai di luar Islam, yang mereka punya rumah tinggi-tinggi, dikasih terus misalnya dapat antum jangan terlalu rasa risih. Diulur, kenapa diulur dikasih? Yang pertama agar bertambah dosanya. Yang kedua
Hah? Tidak tahu. Lah, semakin jauh sekali. Wa tazhaqu anfusum, agar semakin melayang-layang jiwa mereka, agar mereka tidak pernah mencari kebenaran. Biar saja mereka terombang-ambing terus dengan kesesatan mereka. Dibiarkan Allah agar jiwa mereka terombang-ambing dengan kenikmatan dunia. Kira-kira terpikirkan tidak mencari kebenaran. Ingat, itulah istidraj. Makanya ikhwan fillah rahimakumullah. Tapi kalau kuburan, wallahu taala bisawab, wallahu a'lam bisawab. Jadi ana tidak bisa mengatakan dikabulkan atau tidak. Ala kulli hal kuburan bisa dikabulkan atau tidak. Nah, cukup ya. Nah, ya terakhir. Nah, batas akhirnya sampai kapan? Nah, Masya Allah, ini pertanyaan. Ini diawalkan tapi waktu kita. Nah, sepertiga malam terakhir, ini pertanyaan untuk diamalkan ini. Artinya pertanyaan untuk siap diamalkan sebentar ini. Nah, ini pertanyaan motivasi. Nah, sifat Allah dalam segi hidayah dua. Yang pertama ta'yid, yang kedua dukungan. Seperti pertanyaan-pertanyaan untuk dukungan, itu masuk ta'yid hidayah. Yang kedua ya hidayah taufik, yang kita hanya Allah yang kasih. Jadi ini kita anggap sebagai ta'yid saja. Pertanyaan untuk kita didukung. Amalkan. Nah, yang pertama batas sepertiga malam terakhir itu seperti apa? Antum, anda percepat. Yang pertama sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir, sudah. Kemudian hadis yang lain disebutkan. Banyak hadis, bukan satu hadis. Namun yang kita takkid tadi hadisnya Bukhari. Hadis yang lain, Allah turun ke langit dunia pada pertengahan malam akhir. Pada pertengahan malam akhir. Atau sepertiga malam terakhir. Dua. Ini yang kedua. Kemudian apabila telah berlalu setengah malam atau 2/3 malam, Allah turun ke langit dunia. Yang ketiga, apabila telah berlalu setengah malam atau 2/3 malam. Ini yang awal-awalnya dulu, masih awal ini. Kemudian yang ketiga, apabila telah berlalu sepertiga malam pertama. Apabila telah berlalu sepertiga malam pertama, Allah turun ke langit dunia. Jadi sepertiga malam pertama. Ada catatan lagi tambahan itu pertama. Nah, dan hadis yang sepertiga malam pertama ini, ya hadisnya Rasulullah SAW yang ma'ruf ketika beliau menyampaikan masalah sunahnya siwak, gosok gigi setiap kali akan sholat. Ketika itu Rasul mengatakan gosok gigi setelah akan sholat itu sunahnya siwak, gosok gigi, dan beliau mengatakan wala akhartu al-isya al-akhirah ila sulusil lail, dan aku akan tunda atau aku akan akhirkan sholat isya kita ini hingga sepertiga malam. Jadi Rasulullah sengaja isyanya tidak diawalkan untuk ditunda karena beliau mau menyampaikan kepada sahabat karena keutamaan ada namanya sepertiga malam pertama. Jadi itu tadi. Jadi beliau tunda sholat isya diakhirkan. Itu faedahnya kenapa terakhirkan sholat isya diingatkan karena sepertiga malam itu Allah akan turun ke langit dunia. Itu awalnya. Sudah? Itu awalnya. Sekarang sampai di mana batasannya? Batasannya dari semua hadis-hadis yang tahu. Walaupun ingat yang kita takkid tadi hadis Bukhari. Dari mana hadis-hadis yang lain secara batasan? Maka semua batasan tadi hadis-hadis yang tadi di awalnya, adapun yang akhir sepakat sampai kapan Allah Subhanahu wa taala, artinya dalam hadis ini batasan terakhir turun ke langit dunia dengan sifat nuzulnya yang mulia. Maka di situ Rasulullah mengatakan sampai Allah akan bertanya atau Allah akan menyatakan siapa yang berdoa, meminta dan istighfar, minta ampun kepada Allah. Setelah itu, dan hal ini akan terjadi sampai hatta yatu'al fajru aw yansarifal qari'u min salatil fajri, sampai terbit fajar, atau batasannya sampai orang yang sholat selesai dari sholat subuh. Di situ batasan dari sepertiga malam, dan terus menerus Allah bertanya Subhanahu wa taala dengan 3 pertanyaan tadi secara umum, kemudian hingga terbit fajar, atau dalam riwayat yang lain hatta yatu'al fajru, hingga terbit fajar, tidak ada subuh. Yang kedua disebutkan hanya
hingga terbit fajar. Tidak ada lafaz subuh. 2 itu. Terus menerus hingga. Terus menerus hingga. Paham bahasa hingga ya? Paham ya? Sampai terbit fajar. Jadi sepertiga hingga. Paham? Sepertiga hingga. Jadi jangan sampai antum pahami. Kalau sepertiga berarti kalau sudah lewat dari 2/3 berarti sudah selesai. Nah, ala kuliah. Jadi seperti ini. Kemudian ketika menjelaskan masalah ini, Muhammad bercerita kepada Yakub, kepada ayahnya, kepada Abu Ishaq, kepada pamannya Abdurrahman bin Yasar, dari Ubaidullah bin Abu Rafi, mantan budak Rasulullah SAW, dari ayahnya, dari Ali bin Abu Thalib, dari Rasulullah SAW, mengatakan seperti hadis Abu Hurairah Bukhari tadi, sama. Jadi ketika itu dikonfirmasi. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Halas ya? Jelas. Jadi kembali ulang kepada hadis Bukhari tadi di awal sebagai takkid. Adapun batasan itu rincian dari ketika kita jadi konfirmasi sampai mana batasannya, maka dikonfirmasi sampai kepada mantan budak Rasulullah SAW dari ayah dari Ali bin Abi Thalib. Nah, cukup ya, selesai ya. Jadi itu barangkali dari kajian kita. Namun ingat itu untuk batasan, batasan. Dengan prinsip apa? Rahmat Allah itu tidak bisa dibatasi. Itu prinsipnya, paham? Ana sudah ulangi. Prinsipnya dengan prinsip. Kenapa itu bisa terjadi? Walaupun yang kita takkid tadi hadis Bukhari, namun kenapa prinsip ini bisa terjadi? Karena rahmat Allah tidak bisa dibatasi. Ketika antum batasi rahmat Allah, cukup Allah turun 1/3 malam, 2/3 malam, tidak ada lagi Allah akan turun. Pemahaman itu muncul, berarti istihad langsung antum telah membatasi di situ. Di situ prinsipnya, bukan masalah kriteria waktunya, tapi sifatnya, paham? Terjadi pembatasan. Nah, kemudian yang kedua, walaupun demikian, bukan berarti kalau begitu anak tunggu saja, dekat-dekat subuh saja. Kenapa bangun 1/3 malam? Anak tunggu nanti dekat-dekat subuh baru anak minta, kan sampai. Nah, kita katakan, karena rahmat Allah tidak bisa kita batasi. Tapi ingat pertanyaannya, kalau hadisnya menyebutkan waktunya awal 1/3 malam dengan sifat yang umum tadi yang dari hadisnya Bukhari secara takkid, 1/3 malam. Kemudian antum fahami di akhir malam, paham? Ini sebagai bentuk apa? Ya, antum hadisnya dikatakan 1/3 malam, antum katakan di 1/3 malam di akhir malam. Kalau bentuknya sebagai bentuk pembelajaran, belajar, itu tidak jadi masalah. Itu uzur namanya. Belajar, makin hari nanti 1/3 malamnya naik ke 1/3 malam. Awalnya subuh dulu kan, masuk jam 4, jam 3, jam 2. Dia ingin belajar. Kalau itu tidak jadi masalah. Itu tidak jadi masalah. Sebagian hadis witir Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika dia berkata kepada Rasulullah tentang masalah bagaimana sifat salat witir yang sunnah itu, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan salat malam yang baik itu adalah 1/3 malam. Pertanyaan sekarang, apakah Abu Hurairah amalkan? Tidak Abu Hurairah amalkan. Padahal beliau yang sampaikan Rasul. Ketika itu Abu Hurairah minta apa? Supaya bentuknya pembelajaran kepada umat dari awalnya beliau sendiri. Maka beliau meminta agar bagaimana witirnya beliau itu di awal malam. Padahal secara umum salat tahajud itu afdolnya atau salat witir terakhir itu afdolnya di 1/3 malam. Abu Hurairah tidak amalkan. Dengan tujuan apa? Sebagai bentuk pembelajaran. Makanya inilah rukhsah, kata ulama, rukhsah yang paling indah rukhsahnya ini. Di antara rukhsah yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, rukhsah ini. Ternyata bisanya sholat malam walaupun tidak tanpa kita sebelumnya tidur duluan. Artinya boleh sholat malam walaupun tanpa tidur duluan dengan sifat sholat witir. Rukhsah. Kadang-kadang kalau antum katakan harus 1/3 malam terakhir, siapa di antara antum bisa istiqomah? Makanya ini rukhsah yang indah katanya. Begitu pula tadi doa 1/3 malam. Doa 1/3 malam kalau berat, rukhsahnya apa? Mendekati sahur. Mendekati sahur. Tapi ketika antum fahami itulah yang bagus, tanpa antum ingin belajar ke depan untuk bisa dekat dengan Allah di 1/3 malam, maka ini bentuknya aib, celah bagi dia. Bentuknya aib, paham? Jadi 1/3 malam itu tetap diutamakan. Diutamakan. Bukan berarti antum katakan kalau begitu kita hilangkan hadis 1/3 malam. Jadi selama hidup dia dihilangkan hadis 1/3 malam tentang keutamaan Allah turun ke langit dunia. Ini aib namanya. Ini aib, paham maksudnya? Nah, tapi kalau dia amalkan untuk bentuk pembelajaran jiwanya agar terbiasa ibadah 1/3 malam, ini
baik, paham bahasanya? Jangan antum samakan, tidak sama, paham? Nah, makanya dalam catatan seperti ini, rukso di sepertiga malam, banyak rukso sepertiga malam. Yang pertama masalah sholat tahajud ya, bukan witir, sepertiga malam. Yang kedua, doa sepertiga malam. Kemudian berbeda ulama berhubungan suami istri, apakah baik di sepertiga malam? Walaupun sebagian mengatakan siang hari lebih baik. Artinya keutamaan sepertiga malam ini banyak. Tapi ketika antum fahami tidak mau mengamalkan sepertiga malam, tanda petik, padahal ada kaidah-kaidahnya, maka ini bentuk perbuatan aib bagi dia. Paham? Aib bagi dia. Seharusnya dia harus mengamalkan ke depan untuk mencapai keutamaan sepertiga malam di waktu yang pas tadi, paham? Tapi untuk belajar, ingat belajar untuk ke sana, maka ini baik, paham? Baik bagi dia. Paham ya? Nah, jadi tidak bisa antum dan mudah-mudahan antum antara dua orang ini. Dan kita berlindung kepada Allah untuk tidak termasuk orang yang ketiga. Apa orang ketiga? Orang yang tidak pernah mau berdoa sepertiga malam dan tidak juga mau berdoa, apalagi mau sahur. Jadi mudah-mudahan antum tidak masuk orang ketiga. Makanya Sulaim At-Taimi rahimahullah taala mengatakan, "Idza akhasta rukhsatan min kulli alim istama'aka fika syarru kullu." Jika engkau berprinsip dalam mengamalkan agama yang mulia ini, selalu mencari keringanan-keringanan, rukso, tapi ruksonya dari para alim, para ulama, tapi dia tidak mengambil keutamaannya, maka sungguh prinsip itu, sifat tersebut menunjukkan telah terkumpul seluruh keburukan dalam dirimu. Justru bukan baik, tapi buruk. Bukan baik, tapi buruk. Jadi kalau ada keutamaan, yang kita ambil adalah keutamaan. Tapi kalau jiwa kita lemah, ingat, jiwa kita lemah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Cari yang tadi, ambil untuk menuju ke sana. Paham ya? Nah, alhamdulillah. Selesai dari kajian kita, semoga bermanfaat dan afwan atas khilafan dari ana jika ada. Qul qouli hadza astaghfirullah wa lakum innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sebagai pemberitahuannya, insyaallah kita punya kajian seperti ini. Ana lihat dari kajian, insyaallah tinggal 2-3 kali lagi ya untuk menjawab pertanyaan kru. Ini sudah aneh. Kru pertanyaan khusus ini tinggal 2-3 kali kajian. Kita kajian masih ini insyaallah. Tambah ini berarti sudah gugur 1. Setelah itu kita akan normalkan kajian kita. Kita akan normalkan kajian kita, afwan ya. Jadi antum tidak akan pernah dapat rincian-rincian. Jadi isa itu antara sholat lanjut atau isa dimajukan sedikit. Setelah itu tidak ada lanjutan lagi. Jadi cuma itu pilihannya nanti. Normalnya itu bahasa normalnya. Ingatkan juga anak ya, insyaallah. Tinggal berapa kali? 2 atau 3 kali. Dan anak juga mohon undur diri juga karena sudah butuh murojaah agak berat kalau seperti ini terus. Jadi kita normalkan saja. Untuk barangkali dari anak ya. Ya lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.